Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman audio Iseng Reborn. Ya, dalam kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas dalam rekaman audio Iseng Reborn ini adalah berjudul tentang berkah dari kekurangan diri. Berkah dari kekurangan diri. Teman-teman, sebagai manusia yang memiliki konsep kesempurnaan paradoks di mana ada kelebihan, ada kekurangan. Pada umumnya kekurangan lebih sering dianggap sebagai musibah. Kekurangan lebih sering dianggap sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan atau tidak mendapatkan kemanfaatan dari itu. Namun kalau misalkan Anda mau merenungkan lebih jauh, sebetulnya kekurangan pada diri kita itu adalah sebuah berkah, bahkan memberikan manfaat. Nah, dari hasil perenungan yang saya lakukan, ada beberapa hal yang sangat-sangat positif dari sebuah kekurangan diri. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah, kalau menurut saya nih ya, ada 4. Yang pertama, sebagai petunjuk apa saja yang perlu kita pelajari. Ya, misalnya kalau misalnya kita merasa lemah dalam urusan berbicara di depan umum, kita lemah dalam hal public speaking, maka sebenarnya kekurangan kita itu, kelemahan kita itu adalah sebuah informasi bahwa kita perlu belajar public speaking. Nah, banyak orang tidak mendengarkan panggilan dari kekurangan diri ini. Misalnya Anda kurang percaya diri, Anda kurang mampu untuk mengelola pikiran, kurang mampu untuk mengelola rasa, dan akhirnya hanya cuma mengeluh saja. Padahal itu panggilan untuk belajar, panggilan Anda untuk mungkin ikut training, panggilan Anda untuk belajar kepada gurunya siapa, panggilan Anda untuk baca buku, panggilan Anda untuk mungkin mengikuti sebuah latihan khusus, panggilan mungkin Anda untuk kuliah di jurusan psikologi atau apapun. Ya, dengarkan panggilan itu, apa kekurangan Anda. Itu bisa jadi adalah sebuah petunjuk apa yang harus Anda pelajari. Yang kedua adalah sebagai tarikan spiritual untuk menjauhkan kita dari kesombongan. Jadi apapun kekurangan kita sebetulnya adalah sebuah tarikan yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan atau terhindar dari kesombongan. Kalau kita ambil contoh yang tadi, misalkan public speaking, orang yang sangat mahir public speaking bisa membanggakan atau menyombongkan kemampuan dia dalam bicara di depan umum. Nah, ketika Anda kurang di situ, maka Anda punya keuntungan juga sebetulnya, yaitu Anda terhindar dari untuk menyombongkan itu. Kita kan selalu menyombongkan kelebihan, jaranglah yang menyombongkan kekurangan. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan ini, kekurangan kita masih dalam poin nomor 2. Kita itu jadinya tidak terlalu tergoda untuk membicarakan kekurangan orang lain. Karena setiap kita mau membicarakan kekurangan orang lain, kita langsung sadar, iya ya, saya juga punya kekurangan. Jadi kalau misalkan ada semangat Anda yang masih terus ingin menggunjingkan orang lain, berarti Anda itu lupa bahwa diri Anda sendiri juga punya kekurangan. Jadi mengingat kekurangan juga punya sebuah manfaat untuk mengerem hasrat kita untuk menggunjingkan kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk, kita perlu mencari partner kerjasama seperti apa. Misalnya Anda punya kekurangan kurang tegas, Anda orangnya nggak enakan, maka artinya itu sebuah pesan dari kekurangan Anda. Anda membutuhkan partner, membutuhkan teman bisnis, Anda membutuhkan mitra
yang sedikit lebih tegaan dalam memutuskan, lebih tegas daripada Anda. Anda orangnya susah banget mengkonsep, tapi Anda jago dalam eksekusi lapangan. Maka Anda memerlukan teman yang atau partner yang ahli dalam melakukan sebuah konseptualisasi. Itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai potensi yang perlu diutilisasi atau dimanfaatkan. Jadi kalau Anda perhatikan, Anda perhatikan ya, kekurangan diri itu kalau kita mampu manfaatkan, itu bisa menjadi sebuah keunggulan. Anda perhatikan Tukul Arwana, itu setiap kali talk show, dia tuh justru menunjukkan kelebihannya dia. Dari yang kekurangannya dia itu. Ya, dia kadang menirukan pose lele ya. Ya, yang dia munculkan adalah hal-hal yang menurut orang lain itu adalah hal yang jelek pada dirinya Tukul. Tapi Tukul mampu membuat itu menjadi sebuah nilai jual, menjadi sebuah lawakan, menjadi sebuah bahan lelucon yang membuat orang lain merasakan terhibur gitu. Kita ambil contoh misalnya kalau bukan manusia, Menara Pisa. Ya, Menara Pisa itu menara di Italia yang bangunannya miring. Dan saya yakin itu bukan sengaja dibangun miring. Itu sebuah kekurangan untuk sebuah bangunan. Tetapi justru miringnya Menara Pisa inilah yang menjadi sebuah kekuatan orang itu mau berkunjung ke sana dan berfoto di sana. Itu menjadi keunikan, menjadi keunggulan. Kalau saja Menara Pisa tidak miring, saya kurang yakin bahwa Menara Pisa akan seterkenal itu gitu. Nah, jadi tapi ini bukan berarti Anda terus, oh berarti kalau saya supaya bisa terkenal, saya harus otaknya agak miring. Ya enggak gitu juga ya. Tapi intinya dari 4 yang mau saya sampaikan adalah, apabila kekurangan diri Anda itu mengganggu hidup Anda, apabila kekurangan diri Anda menghambat kelajuan Anda, apabila kekurangan diri Anda rasakan tidak menjadi sebuah berkah dalam hidup Anda, maka sepertinya Anda belum merenungkan secara lebih mendalam tentang kekurangan itu. Dan tadi saya sudah sampaikan ada 4 hal yang bisa membuat Anda memandang kekurangan diri Anda sebagai sebuah berkah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman audio Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.